Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mana mungkin saya sedang mempermainkan Anda, tapi sekarang saya akan menghajar Anda. Suara itu perlahan keluar dari mata terlarang sekali lagi. Kemudian dua lengan tebal terulur dan sesosok tinggi perlahan muncul, tetapi penampilannya agak menakutkan. Karena dia tidak memiliki kepala, hanya dua mata yang tumbuh dari dadanya. Bahkan meskipun itu sebuah tubuh dan dua lengan, tetapi hanya ada satu kaki. Bunuh 1000 pisau sialan, cepat keluarkan kaki saya yang satu lagi. Goyan meraung dengan penuh kesombongan, tapi Xiaoyan tak menggubrisnya. Kemudian dengan pikirannya, Xiaoyan segera melepaskan salah satu kaki iblis Goyan dari alam spiritualnya. Begitu kaki itu terlepas, dia bersiap untuk kabur. Akhirnya, saya bisa keluar dari tempat sialan itu. Kaki iblis itu mengeluarkan suara aneh, tetapi sebelum sempat bergerak, sebuah kekuatan hisab yang kuat menariknya kembali. Lalu terbang tak terkendali ke arah Goyan, dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Sekarang selain tidak adanya kepala, lengan dan kaki itu tampak jauh lebih normal. Sepertinya hanya kepalanya yang tersisa. Siapa Anda? Beraninya Anda masuki mata terlarang? Sambil meraung marah, wajah Qi Baihun sangat muram. Melihat sosok Goyan yang tampak aneh itu, yang praktis identik dengan matanya sendiri, dia belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Cucuku yang baik, tentu saja saya kakek Anda, jadi saya bisa pergi kemanapun saya mau, kata Goyan dengan dingin. Namun kebenciannya yang mendalam terhadap klan Siming bisa dirasakan dari kata-katanya. Sombong, raung Qi Baihun sambil mengangkat tangannya dan mengacungkan jari ke udara. Segera lapisan-lapisan formasi pembatas misterius berubah menjadi jari raksasa yang diselimuti runa. Kemudian melesat ke arah Goyan. Saya, Tuan Go, memang sombong. Bukan saja saya tidak tahu teknik jari pembatas, tetapi saya bahkan lebih kuat dari Anda. Sambil mencibir, Goyan mengangkat lengannya yang tebal dengan kulitnya yang bernuansa ungu. Begitu ia mengangkat tangannya, runa emas yang indah muncul di tubuhnya. Kemudian dia menunjuk ke depan dengan tajam. Segera runa emas di kulitnya berdenyut seolah hidup. Dan sebuah jari raksasa yang juga berlumuran runa muncul hampir identik dengan asli milik Qi Baihun. Seolah-olah sebuah replika. Melihat pemandangan itu, Qi Baihun bergidik hebat, bahkan pupil ketiga kepalanya mengerut. Apa? Seru mereka serempak. Kemudian dua jari raksasa beradu dengan dahsyat, melepaskan gelombang kekuatan jiwa, kekuatan yang mengguncang jiwa. Setelah kedua kekuatan itu bertumbuh dan melemah, akhirnya runtuh. Bola roh, saya ingat sekarang, Anda seharusnya dari klan bola roh yang telah dilahap oleh klan saya. Namun Anda masih hidup. Itu memang luar biasa. Tapi klan Siming saya adalah musuh alami klan bola roh Anda. Tapi Anda masih berani datang mengetuk pintu kami. Dan Anda pastilah anggota terakhir klan bola roh yang tersisa. Kalau begitu, biarkan saya melahap Anda dan memusnahkan klan bola roh sepenuhnya. Setelah Qi Baihun mengenali Goyan, matanya dipenuhi niat membunuh dan kegembiraan. Kemudian dengan ketiga kepalanya yang melotot marah, ketujuh jari kakinya membentuk segel tangan seperti cakar iblis menyapu, yang menyebabkan seluruh air laut bergetar. Bahkan seluruh istana bawah laut tertutup sepenuhnya oleh 9 formasi pembatas yang luas dan tak terbatas muncul di langit. Di bawah formasi penjara penekan jiwa gunung dan lautan 9 kali lipat, seolah-olah menyegel seluruh ruang. Saat pikiran Qi Baihun tergerak, rantai jiwa tak kasat mata menyapu ke arah Goyan dari segala arah.
Dan ini adalah teknik yang sama yang digunakan Zancho terhadap Xiuyan. Segera, anggota tubuh Goyan langsung terikat oleh rantai bintang yang mengembara dan jiwa yang mendidih tak kasat mata. Bahkan di sekitar tubuh Goyan, jiwa-jiwa digunakan sebagai api, seolah-olah untuk memurnikannya secara langsung. 3 prasasti pengorbanan jiwa pelindung. Di bawah raungan Qi Baihun, 3 kepala berubah menjadi hantu, dan batasan yang terus-menerus diletakkan tidak terisolasi tetapi saling berhubungan, seolah-olah menyimpan dendam atas ejekan Goyan sebelumnya. Dan sekarang dia hanya ingin memurnikan Goyan secara instan. Namun Goyan tetap tenang dan kalem. Lagi pula dia tidak memiliki kepala, jadi ekspresinya tak terbaca. Baru setelah Qi Baihun selesai melakukan semuanya, mata Daci dan Damo di dada Goyan memancarkan cahaya biru secara bersamaan. Tiba-tiba 9 susunan pembatas raksasa di langit bertambah menjadi 18. Saya juga bisa menggunakan susunan formasi ini. Di samping 3 kepala ilusi di atas susunan itu, seekor binatang buas tiba-tiba muncul, membuka mulutnya dan menelan seluruh kepala ilusi itu. Sayangnya, saya sebenarnya sedikit lebih jago dalam formasi ini daripada Anda. Saya laki-laki dan Anda perempuan. Soal teknik restriktif seperti bintang-bintang yang terbakar dan jiwa-jiwa yang mendidih, saya juga tahu. Baiklah, sekarang semua orang pasti penasaran kenapa Tuan Go tahu segalanya. Itu karena semua batasan klan pembawa takdir Anda adalah hasil kerja para pencuri dari klan bola roh saya, yang dibenci semua makhluk hidup. Raungan Goyan dipenuhi amarah yang besar. Sepertinya ia telah menunggu hari ini sejak lama. Sambil berdebat dengan sengit, ia memang melepaskan batasan susunan yang sama seperti Qi Baihun. Dan pada saat itu, rantai jiwa yang telah menguncinya terbalik sepenuhnya saat rune di tubuhnya berkelebat. Kemudian langsung menyelimuti Qi Baihun. Pada saat ini, restriksi di kedua sisi hampir identik, yang terasa luar biasa kuat. Bahkan apapun restriksi yang Qi Baihun gunakan, Goyan tampaknya mampu menirunya dengan sempurna. Namun setelah mendengarkan penjelasan Goyan, semuanya menjadi jelas. Bahwa teknik formasi Goyan bukan tiruan, melainkan Qi Baihun yang menggunakan restriksi dari klan bola roh. Namun saat ini, restriksi yang Qi Baihun gunakan sekarang tertutupi dan digantikan oleh restriksi Goyan, malah menyerang Goyan. Kemudian, kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu dan rantai jiwa melumpuhkannya. Sementara rune iblis dari langit melonjak keluar. Pada saat yang sama, jiwa utama hati yang terbakar yang terbentuk dari kekuatan jiwa yang terbakar muncul di bawah Qi Baihun. Ini pencurian. Tapi teknik saya bukan untuk parasit seperti Anda yang bahkan tidak punya tubuh fisik. Goyan yang mengendalikan teknik restriktif itu telah menekannya, tapi Qi Baihun tentu saja enggan mengakui kekalahan begitu saja. Ia terus menggunakan kekuatan jiwanya yang besar, mencoba meredakan situasi dengan lebih banyak batasan. Namun apapun batasan yang Qi Baihun buat, Goyan akan segera mengikutinya, bahkan setiap kali dengan kekuatan lebih besar dari Qi Baihun. Jangan lupa, bagaimana klan bola roh Anda dihancurkan? Raung Qi Baihun. Ngomong-ngomong, saya sendiri juga bingung. Apa sebenarnya yang kalian para parasit lakukan? Mengapa Anda bisa melahap klan bola roh saya? Goyan tampak tak menyadari alasannya, hanya tahu bahwa klan bola roh telah dilahap oleh klan pembawa takdir. Karena sebelum melahap klan bola roh, klan pembawa takdir hanyalah ras yang tak berarti, bagaikan cacing bangkai di dunia gunung dan lautan. Kebenarannya, Anda tidak akan pernah tahu kebenarannya. Klan bola roh ditakdirkan untuk hancur karena takdirnya sudah ditentukan. Qi Baihun mencibir dan pada saat yang sama kekuatan jiwa yang tak tertandingi melonjak meletus dari tubuhnya dan tak lagi sekadar ilusi, melainkan terus meningkat.
Melihat ini, pupil mata Xiaoyan mengerut. Alam jiwa di atas alam kekosongan disebut alam khayalan tak terbatas. Dan alam ini hanya dimiliki oleh legenda. Mungkinkah Qi Baihun memiliki kekuatan jiwa alam khayalan tak terbatas? Jika demikian, bahkan Goyan pun kemungkinan akan kesulitan menghadapinya. Gumam Xiaoyan dalam hatinya, karena situasinya agak di luar dugaannya. Anda hanyalah rubah yang meminjam kekuatan harimau. Sekalipun Anda mengumpulkan seluruh kekuatan jiwa Anda, hanya itu yang akan Anda dapatkan. Jadi saya harus melahap semua jiwa Anda agar saya bisa melihat kebenarannya. Cibir Goyan dengan dingin yang membuat Xiaoyan merutan kening. Karena dia belum pernah merasakan niat membunuh sekuat itu dari Goyan. Meskipun sekarang Goyan telah mendapatkan tubuhnya, tapi itu sama sekali tidak cocok dengan mata aslinya. Bahkan lengan dan kakinya pun berwarna berbeda. Tampak seperti beberapa anggota tubuh yang telah dijahit menjadi satu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.